Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyajikan materi tentang membuat makalah menggunakan pemroses teks. Kita ingat bersama bahwa kemarin pada pertemuan di lab kita sudah membuat cover dari sebuah makalah. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana mengisi makalah dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat sebuah makalah, kamu tulis di rumah. Nanti kita praktekkannya bersama-sama di lab pada pertemuan PTM. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Kita mulai dengan materi di bab 1 pada sebuah makalah. Biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari latar belakang. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian atau penulisan, masalah yang dipilih, serta alasan mengapa kamu memilih untuk melakukan penelitian atau penulisan pada topik tersebut. Nah, isi latar belakang itu terdiri dari objek penelitian atau penulisan, masalah yang diteliti atau ditulis, solusi dari permasalahan yang diteliti atau ditulis. Contohnya, cara membuat latar belakang. Nah, latar belakang yang baik adalah latar belakang yang bisa menjawab semua pertanyaan mengapa yang ada pada judul. Nah, contohnya kalau judulnya cara belajar yang efektif untuk menghadapi ujian misalkan, berarti nanti di latar belakang kamu tulis mengapa cara belajar yang efektif itu kamu tulis. Kemudian mengapa menghadapi ujian itu apa maksudnya. Nah, itu kamu tulis, kamu jelaskan di latar belakang. Nah, ini ada contoh latar belakang dari sebuah makalah yang berjudul e-commerce. Kamu bisa membacanya. Nah, di sini karena makalah tentang e-commerce, maka di situ dituliskan ada apa dengan e-commerce. Mengapa e-commerce? Apa pentingnya? Nah, itu ditulis di sini ya. Ini baru satu paragraf. Latar belakang itu bisa terdiri dari 2 atau 3 paragraf. Misalkan paragraf pertama, kamu menuliskan tentang mengapa e-commerce itu kamu tulis. Kemudian di paragraf kedua, manfaat dari e-commerce itu apa. Kemudian di paragraf ketiga, kamu tulis pentingnya kamu menulis tentang e-commerce. Kita lanjutkan. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah pertanyaan dari beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian atau penulisan. Nantinya jawaban dari pertanyaan akan menjadi fokus penelitian atau penulisan. Nah, langkah membuat rumusan masalah. Yang pertama, tulis satu kalimat atau paragraf penghantar rumusan masalah. Nah, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian bisa ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan atau paragraf. Rumusan masalah ditulis dengan menanyakan hubungan antar variabel dengan konteks tertentu, khususnya untuk penelitian sosial. Libatkan beberapa kalimatannya yang relevan seperti apa, mengapa, atau bagaimana yang sering muncul dalam penelitian sosial. Pastikan untuk mengakhiri pertanyaan dengan spesifik. Nah, ini contohnya begini. Tadi kan makalahnya tentang e-commerce, maka rumusan masalahnya apakah pengertian dari e-commerce, mengapa e-commerce penting saat ini, dan bagaimana menjalankan e-commerce. Nah, itu. Kemudian tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau tadi mengapa, maka di tujuan penulisan memaparkan pengertian dari e-commerce, mengidentifikasi manfaat dari e-commerce, kemudian mendeskripsikan cara menjalankan e-commerce. Nah, kemudian yang terakhir di bab 1 adalah manfaat penulisan. Manfaat penelitian atau penulisan bisa dikatakan sebagai kelebihan dan keuntungan dalam proses pembuatan karya tulis melalui program-program yang akan atau telah diterapkan. Contohnya, ini masih tentang e-commerce tadi ya. Nah, manfaat penulisan makalah ini diantaranya 1, bagi siswa untuk mengetahui lebih jauh tentang e-commerce. Yang kedua, bagi sekolah sebagai tambahan referensi di perpustakaan. Nah, contohnya itu ya. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu tentang pembahasan. Nah, berisi uraian materi yang menjawab secara rinci rumusan masalah. Misalkan tadi tentang e-commerce, maka pada bab 2 pembahasan yang pertama itu subbabnya tentang pengertian dari e-commerce, sub yang kedua adalah manfaat e-commerce, kemudian sub yang ketiga adalah cara menjalankan e-commerce. Nah,
Kalian tidak akan memiliki pengertian kalau tidak mencari dari internet atau dari buku. Jadi misalkan pengertian dari e-commerce itu apa? Kamu nggak bisa pakai pengertian dari menurut kamu sendiri. Kamu harus cari itu di buku atau internet. Nah, cara menuliskan kembali itu dengan menuliskan penulisnya siapa, tahun bukunya, dan halaman buku di mana pengertian itu diambil. Contohnya gini, menurut Billy 2012.223, berarti ini Billy itu membuat buku 2012 di halaman 23, e-commerce adalah, nah kamu tuliskan. Atau kalau dari internet, menurut mediablogshop.com, nah ini kamu unggahnya, kamu ambilnya di bulan Januari atau kamu bacanya di bulan Januari tahun 2021, e-commerce adalah, nah gitu. Nah kemudian yang bab 3, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan merupakan bagian di mana penulis makalah menyimpulkan seluruh pembahasan yang ada dalam makalah dan berbagai poin yang dicapai. Saran dalam makalah adalah harapan penulis kepada pihak bersangkutan sesuai dengan topik makalah. Nah, ini contohnya masih tentang e-commerce tadi ya. Berdasarkan paparan makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa, nah, satu, pengertian e-commerce adalah, nih, pengertiannya singkat saja kalau di kesimpulan. Manfaat e-commerce ada, ini juga singkat saja. Cara menjalankan e-commerce adalah, nah, ini singkat-singkat poinnya saja. Kemudian untuk saran, nah, contohnya begini. E-commerce dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi dari hasil penulisanmu tadi ketemu bahwa saran yang kamu sampaikan adalah bahwa e-commerce itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian saran yang kedua, mungkin sebagai generasi muda kita bisa meningkatkan e-commerce melalui apa, nah gitu ya. Itu tentang kesimpulan dan saran. Nah berikutnya daftar pustaka, ini juga penting. Kamu tadi kan mengambil materinya enggak materi kamu sendiri, kamu ambil dari buku atau dari artikel atau dari internet. Nah, itu harus kamu tuliskan di daftar pustaka. Misalkan, nah, cara menuliskannya, penulis, tahun, judul buku, tempat buku itu dibuat, kemudian penerbitnya siapa. Ini kalau dia berupa buku. Kalau berupa artikel, berarti penulis artikel itu, tahunnya, judul artikelnya, kemudian di mana, di surat kabar mana, tanggal dan tempat. Nah, kalau artikelnya ada di internet, ada di yang nomor 5 ya, penulis, tahun, judul artikel, diakses pada. Nah, kamu ngambilnya itu kapan? Terus dari alamat websitenya apa? Nah, ini ya. Ini. Nah, sampai di sini materi kita. Sekarang tugas kalian adalah buatlah makalah dengan judul cara belajar efektif di masa pandemi. Berarti nanti mungkin kamu rumusan masalahnya pengertian dari cara belajar itu apa sih, terus kemudian bagaimana langkah-langkah belajar efektif itu di masa pandemi. Bisa juga kamu tuliskan di situ apa sih masa pandemi itu, kemudian kesulitan, bisa juga dituliskan kesulitan belajar di masa pandemi, sehingga nanti solusinya bagaimana cara belajar di masa pandemi itu. Tentunya ini juga harus kamu lakukan dengan literasi, baik secara manual dan digital. Boleh baca buku, cari referensi di perpustakaan, atau kamu cari di internet ya. Ibu kira sampai di sini. Ini kamu tulis pakai tangan dulu di buku, nanti kita ketik bersama-sama di lab ketika kita PTM ya. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di dalam jaringan. Semoga apa yang disampaikan berkah dan manfaat. Ketemu di PTM minggu berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.